Oke, kita lanjutkan kuliah kita mengenai sekarang bicara mengenai barisan Cauchy. Nah, kita sudah mempelajari apa arti barisan itu konvergen, yaitu untuk setiap berapapun bilangan selalu akan ada n asli, demikian sehingga ekor dari barisan ini ya, itu akan masuk ke dalam lingkungan dari L yang dengan ukuran seperti ini ya. Jadi semua suku ya, tidak ada satupun yang keluar ya. Jadi mulai dari n tertentu. Nah, kesulitannya pada untuk membuktikan suatu barisan itu konvergen ya, kita harus mencari suatu bilangan yang tidak tampak pada barisan itu. Nah, ini agak menyulitkan. Nah, sekarang bisa tidak ya, Cauchy yang pertama kali seorang matematikawan dari Prancis bisa tidak melihat bahwa suatu barisan tersebut akan konvergen hanya dengan membandingkan suku-suku dari barisan itu dan tidak melibatkan bilangan di luar barisan ini ya. Nah, dalam hal ini ada, yaitu yang disebut sebagai barisan Cauchy. Definisinya untuk setiap epsilon sama ada n asli. Kalau di sana hanya ada untuk setiap n, di sini nm ya. Ini bebas, tidak ada hubungannya ya. Ini bebas nih. Demikian sehingga selisih antar mereka lebih kecil dari epsilon. Jadi kurang lebih kalau epsilonnya makin kecil gitu ya, maka jarak antar suku barisan itu harus makin dekat gitu. Jadi ya dugaan kita akan setara dengan itu. Tetapi di dalam konteks yang lebih besar, dua hal ini tentu berbeda. Jadi sebagai contoh saja, kalau kita punya barisan X sama dengan 1/n ya, maka ini adalah konvergen ke 0. Jadi kalau kita batasi sekarang pembicaraan kita hanya dari 0, 1, maka nanti kita akan melihat bahwa barisan ini tidak konvergen di 0, 1 buka ya. Jadi tidak konvergen di 0, 1 buka. Tetapi kita bisa melihat bahwa barisan 1/n ini dia adalah barisan Cauchy di 0, 1 ya. Jadi itu perbedaannya. Tetapi untuk di R ya, untuk di R ini, jadi nanti kita akan membuktikan bahwa sifatnya adalah Xn itu barisan Cauchy jika dan hanya jika Xn itu barisan konvergen ya. Jadi dua hal itu kalau di R itu sama ya. Semuanya di bilangan real ya, semuanya di bilangan real. Jadi perhatikan bahwa sebetulnya selalu ada ya di mananya harus lengkap sebetulnya ininya. Nah, kita akan membuktikan dua hal ini sama. Nah, langkah pertama adalah kita ingin menunjukkan bahwa kalau Xn itu barisan konvergen, maka dia adalah barisan Cauchy. Nah, untuk membuktikan itu, jadi kita ke kanan ya, ini diketahui, kita akan membuktikan ini. Nah, caranya adalah karena di dalam teoremanya adalah setiap, maka pembuktiannya itu kita mulai dengan ambil epsilon sembarang ya. Akan dicari ini n asli, demikian sehingga untuk setiap nm di bilangan asli maka berlaku harga xn min xm itu lebih kecil dari epsilon. Nah, kita lanjutkan dari yang diketahui. Karena xn itu barisan konvergen,
dan epsilonnya sudah kita diambil, maka akan ada H asli, bilangan asli, demikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari H, harga dari Xn itu katakanlah konvergennya ke L tadi ya, kita bilang ke L lebih kecil dari epsilon. Nah, ini mau saya jadikan per 2. Jadi di sini konvergen, misalkan konvergennya ke L gitu. Ya. Nah, sekarang kita kan mau mencari N asli. Ya, dalam hal ini tentulah ambillah N yang tadi kita cari itu sebagai H. Dengan demikian, jika N-nya lebih besar dari H ataupun N, ya, N asli itu, harga Xn min L itu lebih kecil dari epsilon per 2. Kalau M-nya juga lebih besar dari H, maka harga Xm min L itu juga lebih kecil dari epsilon per 2. Jadi artinya sekarang kalau kita cari ini kesamaan segitiga ya, dengan maka Xn min L plus L min Xm. Nah, masing-masing akan lebih kecil dari epsilon per 2. Ini juga epsilon per 2 jika Nm-nya lebih besar dari H atau N. Ya, jadi kita dengan demikian tujuannya adalah mencari N. Dalam hal ini kita peroleh H yang ada di sini. Ini ya. Demikian sehingga dia begini. Jadi kita sudah membuktikan bahwa dia adalah barisan Cauchy. Nah, sekarang sebaliknya, yaitu ingin memperlihatkan kalau Xn itu barisan Cauchy, maka dia barisan konvergen. Nah, sketsa buktinya mungkin persisnya silahkan baca di buku, tapi kurang lebih begini. Xn barisan Cauchy, maka Xn itu barisan terbatas. Kalau Xn barisan terbatas, maka dia akan ada Xnk, ada subbarisan, ya, ada subbarisan Xnk sehingga konvergen. Nah, langkah berikutnya adalah proposisi ini kurang lebih ya, jika Xn Cauchy dan ada subbarisan yang konvergen, maka Xn sendiri itu konvergen. Ya. Jadi dengan demikian kita sudah membuktikan itu. Tetapi detail dari bukti ini mungkin lebih baik dibaca di buku. Di video ini saya akan membahas contoh. Oh ya, di sini ada subbarisan yang konvergen, misal ke L, maka jadi Xn barisan Cauchy dan ada subbarisan yang konvergen, misal ke N, maka Xn akan konvergen juga ke L ya. Nah, di sini sekali lagi kita lihat definisi dari barisan Cauchy, yaitu untuk setiap epsilon ada N asli, demikian sehingga untuk setiap mm ya, saya ingin menekankan bahwa nm ini tidak berhubungan, mereka harus betul-betul bebas ya. Jadi contoh klasiknya itu adalah kalau kita punya contoh kalau Xn itu sama dengan akar N ya, jadi barisan ini divergen ya. Kalau N nya menuju tak hingga, pasti dia bukan Cauchy,
pasti dia tidak konvergen ya, karena tak terbatas. Ya. Nah, tetapi kita lihat bahwa limit dari xn plus 1 min xn, yaitu limit dari akar n plus 1 min akar n, itu sama saja dengan limit kalikan sekawannya ya, n plus 1 plus akar n plus akar n plus 1 plus akar n, hasilnya adalah 1 per akar n plus 1 plus akar n. Nah, ini 0 ya. Jadi ya kita bisa buktikan lah ya. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau dia berhubungan begini, demikian pula kalau ini misalkan P begitu ya, jadi jarak jauh gitu, P fix ya, tetap gitu, ini P gitu, maka dia tetap 0 untuk berapapun juga P-nya ya. Jadi mengatakan bahwa kalau dia ini berhubungan, tidak cukup untuk mengatakan bahwa dia barisan Cauchy. Nah, selalu kalau kita melihat definisi yang positifnya, harus juga bisa memberikan lawannya ya. Jadi xn bukan barisan Cauchy jika dan hanya jika tidak boleh hanya sekedar mengatakan tidak demikian ya. Tidak boleh, karena tidak di depan itu bukan kalimat ya. Kalimat itu biasanya dimulai dengan subjeknya ya. Jadi di dalam hal ini seperti barisan konvergen, yaitu ada epsilon 0 positif. Nah, di sini untuk setiap, maka untuk setiap n asli ada ya, ada nm. Nah, ini boleh diambil berhubungan, boleh ya, yang lebih besar dari n, demikian sehingga harga xn min xm itu lebih besar dari epsilon 0. Nah, mungkin untuk mengatakan itu bagus juga di sini indeksnya dikasih n besar ya, jadi mengatakan bahwa pengambilan n ini bergantung pada harga ini juga. Jadi di sini n, di sini n gitu ya. Jadi saya kira ini harus keterampilan yang rutin. Begitu kita memperoleh suatu ekspresi, maka kita harus bisa lab negasinya. Nah, contoh klasik dari ini adalah misalkan begini ya. Jadi contoh x1 nya ambil 1, x2 nya saya ambil 1, sama persis, maaf ini di buku, saya ambil dari buku, x1 0, x2 1, kemudian xn plus 1 itu diambil dari setengah xn ditambah xn min 1 ya. Nah, dengan n nya mulai dengan berapa? 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita lihat barisannya bagaimana. Kalau ini adalah 0, ini 1, maka x2 ya, x2 itu dilihat dari sini, itu adalah letaknya di sini. X3 di mana? Di sini. X4 di sini dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kita bisa melakukan, pertama kita punya x2 min x1 sama dengan 1 ya. Bisa saja nanti L ya. Oke. Kemudian x3 dikurangi x2 itu adalah setengah dari x2 ditambah x1 dikurangi dengan x1 ya. Jadi hasilnya adalah berapa? Setengah x2 dikurangi x1 ya. Nah, x4 dikurangi x3, lakukan hal yang sama,
setengah dari berapa ini? Kurang lebih X3 dikurangi X2 ya, tetapi dia ini adalah setengah itu. Jadi 1/2 kuadrat dari X2 min X1. Demikian seterusnya dengan induksi ya. Anda harus melakukan dengan induksi. Kalau saya boleh untuk langsung menerka bahwa harga dari Xn dikurangi Xn min 1, lebih baik pakai harga mutlak saja sekalian, yaitu berapa ini? 1/2 N min 2 ya, dari harga mutlak X2 min X1 ya. Oke. Oke, nah sekarang kita harus menaksir harga dari kalau N-nya katakanlah lebih besar dari M. Ya. Oke, saya sesuaikan dengan di buku, M-nya lebih besar dari N. Ya, jadi kita lihat bahwa Xn min Xm nantinya harus Xn dikurangi Xn plus 1 plus Xn plus 1 dikurangi dengan Xn plus 2 plus sampai yang terakhir nanti Xn min 1 dikurangi dengan Xn ya. Dan kemudian gunakan kesamaan segitiga Xn plus 1 plus Xn plus 1 min Xn plus 2 sampai yang terakhir Xm min 1 kurangi Xn. Nah, ini menggunakan itu ya, 1/2 N min 2 X2 min X1, ini saya tulis L saja begitu, plus naik lagi ya, 1/2 N min 1 L plus sampai di sini adalah 2 M min 2 kali L. Nah, L-nya dikeluarkan. Kemudian yang paling kecil adalah ini ya. Jadi saya keluarkan juga 2N min 2 kurung 1 plus, nah ini pasti yang berikutnya begini ya. Sebetulnya cukup sampai 2M min 2 min N plus 2 ya. Kalau ini berhenti sama dengan ini ya, sama dengan ini. Tapi kalau ini tentu saja boleh saya tambah terus, tetapi ini sekarang menjadi begini ya. Nah, ekspresi terakhir ini sama dengan L 1/2 N min 2 ya. Ini deret geometri, yaitu 1 min setengah, jadi 2 ya. 2 jadi L per 2N berapa? Ini 2 ya, jadi 2N min 1. Oke. Ya. Nah, sebetulnya untuk menunjukkan Cauchy kita lihat bahwa sekarang ya, kita lihat M-nya dengan N-nya bebas, tidak ada hubungannya, tetapi dia selalu akan lebih kecil dari ini, dan ini sendiri menuju ke 0 ya. Jadi saya bisa berargumentasi dengan ambil epsilon dan lain sebagainya, tapi saya cukup di sini. Ini akan menuju 0 kalau N-nya menuju tak hingga. Jadi dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa Xn itu barisan Cauchy. Nah, kita lanjutkan tadi. Jadi Xn plus 1 adalah setengah Xn plus Xn min 1. Kita akan mencari limitnya.
Tetapi kalau ini kita cari limitnya, maka jika limit dari xn itu L, maka limit xn min 1 itu juga kan hanya sekedar mengikuti dari belakangnya juga L, dan yang mendahului juga L. Jadi kita dapatkan dari sini kalau kita ambil limitnya, maka ini adalah L setengah L plus L. Tidak kita peroleh apapun juga. Nah, tetapi kita bisa dengan cara lain. Jadi mungkin ada perbedaan ya. Saya X1-nya 0, X2-nya 1, kemudian X3-nya itu adalah ini ya, setengah ya. Ini X3, X4 di sini, X5 di sini. Ya. Jadi perhatikan bahwa X3 itu setengah, X5 itu adalah X3 ditambah lagi ya. Ditambah lagi dengan dalam hal ini adalah setengah, kalau begitu ini seperempat ya, kalau begitu seperdelapan ya. Jadi mungkin langsung saya tulis saja di sini, maaf ini coret begini saja biar cepat. Setengah ditambah 1/28 ya, maaf 3. Nah berikutnya X7 itu adalah setengah plus 1/2 pangkat 3 plus 1/2 pangkat 5 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan yang ganjil saja, maka sekali lagi Anda harus membuktikan dengan induksi matematik. X2n plus 1 itu adalah setengah plus 1/2 pangkat 3 plus 1/2 pangkat 5 sampai berapa ini ya. Jadi kalau di sini kan n-nya 3 nih ya, kalau 3 dia 5 sampai di sini adalah, kalau ini 7 kan 2n plus 1 ya, 7, tapi di sini itu jadi 1/2n min 1. Nah ini harus dibuktikan dengan induksi matematik. Kita lanjutkan, hasilnya adalah setengah 1 plus 2 kuadrat plus 2 pangkat 4 ya, sampai 2n min 2. Nah jadi ini berapa jumlahnya? Mungkin langsung saja ya, atau kita harus mencari suku ke n-nya dulu gitu. Nah ini hasilnya adalah 2/3 kurung 1 min 4 pangkat n, 2 kuadratnya itu ya. Tetapi sekarang kalau n-nya menuju ke tak hingga, maka X2n plus 1 itu akan menuju ke 2/3 ya. Nah dari sini karena suku ganjil itu adalah subbarisannya konvergen ke 2/3 dan secara keseluruhan dia adalah barisan Cauchy, maka kita bisa menyimpulkan bahwa barisannya itu akan konvergen ke 2/3. Nah ini contoh yang baik, kita ingin memperlihatkan bahwa barisan harmonik ini ya, deret harmonik nantinya itu adalah divergen. Ya, caranya adalah kita hitung saja, katakanlah sekarang seperti tadi, kalau m-nya lebih besar dari n ya, harga dari hm dikurangi hn itu kan, ini kan jumlahnya berapa, 1/2 plus titik-titik, ada 1/n-nya, ada 1/n plus 1 plus sampai 1/n, kemudian dikurangi dengan 1/1 setengah plus sampai 1/n begitu. Jadi hasilnya adalah 1/n plus 1 plus 1/n.
Nah, kita ingin membuktikan bahwa dia divergen ya, jadi pasti harus lebih besar dari berapa. Nah, dalam hal ini yang paling kecil adalah ini ya, ini. Jadi kalau semuanya kita taksir dengan 1/m plus 1/m sampai yang terakhir juga 1/m, jadi ini maksudnya kita taksir dengan ini ya. Nah, ini ada berapa suku ini? Yaitu M dikurangi N, jadi M min N ya. M min N. Jadi hasilnya itu adalah M min N per M. Nah, kita lihat bahwa ini akan kalau N-nya kita buat fix ya, diam saja, maka ini akan menuju ke 1 ya, akan menuju ke 1. Dengan demikian perbedaan antara HM dengan HN itu tidak akan mengecil ya. Jadi oleh karena itu HM atau HN bukan barisan Cauchy. Kalau dia bukan barisan Cauchy, maka karena barisan Cauchy itu ekuivalen dengan konvergen, maka dia bukan barisan konvergen. Nah, berikutnya adalah definisi barisan kontraktif ya. Kontraktif itu makin lama makin kecil begitu. Disebut barisan kontraktif jika ada bilangan C-nya harus lebih kecil 1, 0 ya, tidak boleh sama dengan ini. Demikian sehingga suku berikutnya itu lebih kecil dan selisih suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya ya. Jadi makin lama makin kecil gitu. Nah, kita kan tadi sudah pernah belajar bagaimana menaksir kalau kita tahu selisih dari dua suku itu ya. Saya kira buktinya sama saja, saya tidak akan menyampaikan di sini ya. Nah, perlu juga yang belajar real numerical analysis ya, ini saya kira sangat diperlukan dan mudah diduga bahwa bahwa kalau Xn itu barisan kontraktif maka dia barisan Cauchy. Dan kalau dia barisan Cauchy ya, tadi kita sudah menaksir kalau ada selisih begini ya, barisan Cauchy, maka dia barisan yang konvergen. Nah, yang belajar numerical analysis perlu mengetahui ini ya. Jadi umumnya nanti dia akan konvergen ke suatu titik ya. Kita tidak tahu titiknya itu berapa, tetapi kita bisa, kalau kita mengetahui formula ini, maka kita bisa menerka bahwa kalau Xn itu barisan Cauchy, barisan kontraktif ya, dan kita pada akhirnya katakanlah limit dari Xn itu X bintang, maka taksiran ini sangat diperlukan, yaitu Xn dikurangi X bintang ya. Jadi untuk menaksir itu lebih kecil dari Cn min 1 per C kali X2 minus 1. Jadi begitu dua taksiran pertama sudah diketahui dan konstanta C ini tahu, maka walaupun kita tidak mencari harga X bintangnya itu, dengan taksiran suku ke N kita tahu taksiran dari kesalahan ya. Jadi di sini mungkin lebih tepatnya Xn adalah barisan kontraktif dengan konstanta C dan limit Xn menuju X bintang, maka kita bisa memperoleh ini ya.
Ya, saya kira dari dua suku pertama konstantanya tahu, tetapi kok ini aneh. 1 min C ya. Maaf. 1 min C seperti itu. Nah, ini di numerit, misalkan kita harus mencari akar dari persamaan ini. Nah, biasanya kita ubah dia dalam bentuk katakanlah X sama dengan Fx begitu ya. Fx nya akan kita cari ya, sehingga nanti dari sini kita akan membentuk iterasi Fxn begitu, dan harapannya barisan ini kontraktif gitu. Nah, dalam hal ini kurang lebih suku yang besar ini harus menjadi suku di bawah ya. Jadi kalau kita lihat untuk memperoleh ini paling mudah adalah X sama dengan X pangkat 3 per 2 per 7 ya, jadi kita bentuk barisan Xn plus 1 Xn pangkat 3 plus 2 per 7. Nah, kita harus membuktikan bahwa dia adalah barisan kontraktif. Jadi bisa saja dengan cara Oke, kalau mau indeksnya begini juga boleh, Xn plus 1 begitu ya, sama dengan ini berarti 1/7 kurung Xn plus 1 pangkat 3 plus 2 dikurangi 1/7 Xn pangkat 3 plus 2, harga mutlak saja ya. Dan itu lebih kecil dari 1/7, tinggal Xn plus 1 pangkat 3 min Xn pangkat 3. Kalau kita uraikan 1/7 Xn plus 1 min Xn, di sini menjadi Xn plus 1 kuadrat plus Xn plus 1 kali Xn plus Xn kuadrat. Nah, kemudian ini harus diam ya, ini tetap, tetapi ini kita taksir lebih kecil dari berapa. Nah, kita lihat, katakan asumsikan bahwa X nya itu berada ya, kita harus tahu dari, nah kita harus tahu dengan cara menggunakan teorema yang nilai berbeda tanda itu. Kalau dia berbeda tanda, maka akarnya ada di situ ya. Jadi asumsikan sudah diperoleh ini, maka kita bisa melihat bahwa harga ini kalau X-nya di antara ini itu adalah lebih kecil dari 3 ya. Dengan demikian ini lebih kecil dari 3/7 Xn plus 1 min Xn. Nah, ini C yang tadi itu. Dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa barisan yang diperoleh dengan cara begini akan kontraktif. Kalau kontraktif Cauchy, kalau Cauchy dia akan konvergen ya. Jadi taksirannya saya kira ada di buku.